Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku kembali lagi memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan baik bagi kami. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami berkata Tuhan baik, selalu baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan saat ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan kami mau lakukan, kami terima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ada janji-janji Tuhan di dalam setiap firman-Mu bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2025 bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah tahun kebaikan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan di awal tahun ini mungkin kita ada yang bertanya-tanya dalam hati kita, apa yang akan terjadi dalam tahun ini? Bagaimana dengan kehidupan saya tahun ini? Apakah semuanya sedang baik-baik saja nantinya? Atau sebaliknya? Dan apakah mungkin ekonomi saya akan mengalami kegoncangan? Ada mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Kita buka di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di sini bahwa engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Artinya bahwa Allah mengaruniakan, memberikan bagi kita tahun ini dengan tahun kebaikan. Kebaikan di sini bahwa kita bisa melihat bahwa ada akan banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Di dalam perjalanan kehidupan kita mulai dari awal tahun ini sampai nantinya berakhir tahun ini, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikan. Tuhan akan melimpahkan kebaikan-kebaikannya bagi kita yang selalu percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Kenapa tahun ini tahun kebaikan? Yang pertama, kita akan melihat karena Tuhan itu baik. Tuhan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan karena Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Kita buka di dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Dia Allah yang sangat baik, kasih setianya dan kesetiaannya turun-temurun selama-lamanya. Artinya bahwa karakter Allah, sifat Allah yang baik itu akan selalu kita nikmati, akan selalu kita rasakan sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit? Bagaimana kalau kita mengalami sakit tidak merasakan kuasa kesembuhan itu? Bagaimana kalau tahun ini juga Tuhan izinkan di dalam ekonomi, di dalam perekonomian, keuangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan mengalami kegoncangan.
Apakah di situ Tuhan tidak baik? Tentu Tuhan itu tetap baik, karena firman Tuhan katakan tadi bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Seperti Allah yang tidak pernah berubah, maka kebaikan Allah juga tidak pernah berubah di dalam segala situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Allah itu tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, tapi firman Tuhan katakan Dia tetap baik. Kebaikan Tuhan tetap Tuhan nyatakan di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukti kebaikan Tuhan kita itu bisa melihat bahwa dan kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Kita tetap diberikan oleh Tuhan kekuatan. Allah memberikan kesanggupan bagi kita untuk melewati sepanjang tahun ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Bahkan ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita mengalami tidak seperti apa yang kita rencanakan, tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik seperti apa yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita bisa lewati semuanya, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa karena Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel, yang artinya Dia beserta dengan kita. Seperti Tuhan sudah menyertai kita tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat ada banyak pertolongan Tuhan. Kita melihat ada banyak kebaikan Tuhan. Maka Allah yang sama juga, Dia Allah yang Immanuel itu akan menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Baik dalam keadaan suka dan duka, baik di dalam senang atau susah, bahkan di dalam kekurangan berkelimpahan sekalipun akan kita alami sepanjang tahun ini. Dia berkata, Dia berjanji bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita sehari pun. Dia setia menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, libatkan Tuhan mulai dari awal tahun ini. Mulai saat ini libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Baik dalam perencanaan, dalam situasi apapun yang sudah kita rencanakan dalam tahun ini. Libatkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam perencanaan sepanjang tahun ini. Karena Dia Allah yang Immanuel. Firman Tuhan katakan, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia berjanji, pasti janji Allah itu Dia tepati. Dan janji itu pasti kita nikmati sepanjang tahun ini. Ketika Allah berjanji, Dia tidak pernah berdusta. Ketika Allah berjanji menyertai kita, Dia tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Libatkan Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik, karena Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Inilah menjadi perenungan kita sepanjang hari ini dan sepanjang tahun ini mengawali kita di tahun 2025. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya janji Allah ya dan amin bagi kami. Engkau Allah yang sangat baik dan Engkau Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Di tahun ini bersama-sama dengan Tuhan kami akan lewati dan kami akan menikmati janji Tuhan. Kemenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah akan kami nikmati di dalam setiap hidup kami. Hal-hal yang baik akan kami nikmati karena kami melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya dan kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.